Salam sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi pernyataan dari Pendeta Erastus Sabdono. Saya berpikir dan saya merasa dan bertanggung jawab untuk menanggapi pernyataan Pendeta Erastus Sabdono ini, karena menurut saya pernyataan ini sudah menyimpang dari kebenaran Alkitabiah. Mari kita dengarkan pernyataan Pendeta Erastus Sabdono itu. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Ya. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat. Ya, baik, saya akan menanggapi saya akan menanggapi bahwa Yesus tidak sederajat dengan Bapa. Nah, pernyataan ini ya, kalau kita lihat dan kita pahami, kalau Yesus tidak sederajat dengan Bapa, berarti ya Allah itu tidak lagi Allah yang esa. Karena ada Allah yang derajatnya lebih tinggi dan Allah yang derajatnya lebih rendah. Nah ini sudah tidak Alkitabiah lagi. Ya, karena Alkitab berkata Allah itu esa. Artinya keilahian Yesus dan keilahian Bapa itu setara, sederajat. Ya, karena esa. Ya, Allah yang esa menyatakan diri kepada manusia, berkomunikasi kepada manusia di dalam perjalanan sejarah manusia yang tercatat di dalam Alkitab itu menyatakan diri dalam pribadi. Dan kita temukan di dalam Alkitab itu ada 3 pribadi. Ya, ada 3 pribadi yang esa. Yang artinya baik itu keilahian Bapa, Yesus Kristus atau Anak maupun Roh Kudus itu setara. Ya, setara karena esa. Nah, sebaliknya kalau mengikuti pernyataan Pendeta Erastus Sabdono itu malah melawan doktrin keesaan Allah. Ya. Padahal Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah itu esa. Nah, kata esa di situ tidak merujuk pada satu, tapi merujuk pada sesuatu yang melebihi dari, ya, bisa dikatakan sesuatu yang melebihi dari satuan angka 1. Nah, ya, melebihi dari itu. Nah, kita bisa melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, penggunaan kata esa itu menggunakan kata ehad. Nah, kita bisa lihat ya di dalam kitab Ulangan. Mari kita lihat Alkitab kita dalam kitab Ulangan, ya, Ulangan pasal yang ke-6. Bapak Ibu bisa lihat sebentar. Ya, Ulangan, oke. Oke, Ulangan pasal yang ke-6. Ya, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Oke, 6 kemudian ayat yang ke-4. Oke, nah di situ dibilang, ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Jadi kata esa di dalam teks ini menggunakan kata ehad. Ya, kita bisa lihat di dalam teks Ibraninya, interlinear Old Testament,
Nah, ini Hebrew. Kita bisa lihat di dalam kitab ya Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Nah, ya ini bahasa Ibraninya. Nah, ini di sini kita lihat ya. Ya, sama Israel ya, Yehova Elohinu Yehova Ehad. Dengarlah hai Israel. Ya. Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa. Yaitu Ehad, bisa dilihat di situ di bagian akhir itu. Kalau ada yang bisa membaca bahasa Ibrani, ya sangat bagus, ya Ehad. Ya, sama Israel Yehova Elohinu Yehova Ehad. Nah, kata Ehad ini juga kita bisa lihat penggunaannya sangat jarang di dalam teks Hebrew, ya Perjanjian Lama. Ya, nah kata ini digunakan juga pada waktu pernyataan Tuhan Allah kepada manusia bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian. Coba kita lihat kitab Kejadian pasal yang Kejadian pasal 2. Kita bisa lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Ya, 2 kemudian 4. Nah, coba kita lihat. Nah, ini yang dikatakan, oke, ini tidak bisa naik lagi. Ya, coba kita lihat. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu. Nah, kata bersatu ini dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, satu kata menjadi kata satu di sini, ini di dalam teks Hebrew-nya menggunakan kata ehad. Ya, dua menjadi satu, ehad. Nah, coba kita lihat ya teks Hebrew-nya. Nah, ini kita lihat ya Kejadian pasal 2. Kita lihat Kejadian pasal 2 ya, ayat yang ke-24. Ya, saya tidak akan membaca seluruhnya teks Hebrew-nya. Nah, coba 2 ayat 24. Nah, itu saudara bisa lihat itu dia gunakan kata ehad, itu one itu ya, bahasa Inggrisnya satu. Ya. Nah, ya kalau baca semuanya kita bisa lihat di situ ya di situ dia katakan le basar ehad. Jadi dagingnya menjadi satu, menjadi esa. Jadi ada kesatuan. Ya, jadi kata ehad, kata esa itu merujuk pada kesatuan. Ya, makanya muncullah istilah Tritunggal, ya, atau Trinitas. Nah, ya, Tritunggal atau Trinitas. Jadi ehad merujuk pada kesatuan, kesatuan yang setara, ya, setara, yang sederajat. Nah, jadi Allah kita adalah Allah yang esa. Allah yang esa menyatakan diri dalam 3 pribadi. Artinya menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, ketiga pribadi ini adalah Allah yang esa. Nah, keesahan itu adalah kesetaraan ketiga pribadi ini. Ya, yang dikenal dengan istilah hakikat atau hipostasis dalam istilah teologianya, hipostasis. Ya, esensinya 3 pribadi dalam satu hakikat, dalam satu esens. Nah, sederajat. Jadi kalau melihat pernyataan Pendeta Erastus Sabdono, ini
bisa menimbulkan ya satu pengajaran yang bertentangan dengan ajaran Alkitab, bahkan cenderung menuju kepada penyimpangan. Ya, kalau Yesus tidak sederajat dengan Bapa, anak tidak sederajat dengan Bapa, maka sebenarnya ini sedang melawan doktrin keesaan Allah. Ya, karena ternyata kalau mengikuti pengajaran Pendeta Erastus Sabdono berarti keilahian Yesus berbeda dengan keilahian Bapa. Mengapa? Keilahian Bapa lebih tinggi daripada keilahian Yesus. Nah, pengajaran ini ya bisa kita lihat di dalam sejarah. Ada Bapak Gereja Origen yang kemudian diteruskan oleh Arius, ya, yang hari ini saksi Yehova. Hanya Pendeta Erastus Sabdono belum sampai menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Nah, itu belum sampai di situ. Dia baru sampai pada satu kesimpulan yang dia sendiri mungkin tidak menggali secara alkitabiah mengenai doktrin keesaan Allah. Allah yang esa menyatakan diri dalam 3 pribadi. Dari mana kita bisa tahu bahwa keesahan itu 3 pribadi itu adalah Allah yang esa? Nah, sebenarnya teks Yunaninya sudah ada menjelaskan kepada kita ya. Secara implisit kata Tritunggal itu dirangkum di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5. Coba kita lihat 1 Yohanes. Oke, kita buka Alkitab kita. Ya, Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 5 ya, ayat 7 dan 8. Nah, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Ya, coba kita lihat. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ini tanda kurung kita perhatikan. Ini di dalam Alkitabnya kelompok saksi Yehova, bagian ini dihilangkan. Ya, karena mengapa? Bagian ini sebenarnya yang meruntuhkan doktrin dari saksi Yehova tersebut. Sehingga dihilangkan. Nah, saksi Yehova Nathan Knorr ketika dia mengedit Alkitab saksi Yehova, New World Translation ya, terjemahan dunia baru miliknya saksi Yehova, dia gunakan critical text, di mana di dalam critical text yang diedit oleh 2 orang liberal yaitu Westcott dan Hort, menghilangkan teks Yunani critical text itu, menghilangkan teks ini, bagian ini. Tetapi dalam Textus Receptus, teks yang dipelihara Allah, yang dipakai oleh jemaat mula-mula, ya itu Codex Tablensis, kemudian ada Pesita ya di Syria. Nah, itu bagian ini ada. Ya, jadi di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kata ketiganya adalah satu merujuk bahwa ketiganya itu dalam satu rangkaian. Ya, dalam satu kesatuan. Nah, ini sangat cocok dengan kata Ehad. Ya. Yehova Ehad. Nah, Tuhan yang esa. Tuhan itu esa. Allah itu esa. Ya. Nah, jadi ini tanggapan saya. Saya sudah membuktikan sebenarnya doktrin Pendeta Erastus mengenai Yesus derajatnya lebih rendah daripada Bapa itu sudah digugurkan secara nyata dalam Filipi pasal 2 ayat 6 tadi, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak. Ya, coba kita lihat Filipi 2 ya ayat yang ke-6. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-6. Nah, Filipi 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, menganggap kesetaraan dengan Allah hakikatnya sama. Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa ya adalah satu. Satu dalam apa? Dalam keilahian.
keesaan. Ya, mengenai tadi exousia yang ini, itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan keilahian. Itu sebenarnya lebih kepada peran Kristus. Ya, peran Kristus. Nah, ketika berbicara peran, kalau kita lihat peran kita lihat peran, nah itu dijelaskan di Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Coba kita lihat, dikatakan di situ, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, kalau berbicara tentang peran, kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, tetapi ketika berbicara tentang keilahian, Kristus dan Bapa dan Roh Kudus itu sehakikat atau sederajat. Itu sederajat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pernyataan atau pengajaran Pendeta Erastus Sabdono ini, ini pernyataan yang sudah kita bisa lihat. Memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, berdoa dan berharap agar Tuhan menolong dan menggerakkan hati Pendeta Erastus Sabdono agar mau merevisi atau menarik pernyataan ini dan mengakui bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Karena kalau tidak dipertahankan doktrin seperti ini, berarti membawa kekristenan keluar daripada Alkitab. Dan ini sudah penyimpangan, karena ini bukan lagi melawan doktrin Tritunggal semata-mata, tapi keesaan Allah. Sudah melawan doktrin keesaan Allah. Mungkin di bagian lain saya akan berbicara. Saya berdoa supaya ada waktu, saya akan berbicara juga mengenai Tritunggal secara utuh. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya tidak membenci Pendeta Erastus Sabdono dan tidak ada tujuan untuk meruntuhkan iman Kristen. Tetapi sebenarnya dengan pengajaran yang benar ini kita membangun iman kita, supaya jangan kita tertidur dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Supaya kita jangan jadi seorang pengikut Kristus yang di dalam Efesus 5 ayat 17 katakan bodoh. Yang hanya ikut-ikutan tanpa memiliki pengetahuan akan kebenaran. Orang Kristen yang beriman tanpa mengetahui, giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar. Ini orang Kristen yang akan mendirikan kebenarannya sendiri. Saya dikritik oleh salah satu komentator di YouTube saya. Ada yang berkata, Pak, ocehan Anda itu tidak membangun iman, tetapi meruntuhkan iman. Saya sedang merenungkan kekristenan model apa yang membuat pernyataan seperti itu, di mana ketika kita menyatakan satu pengajaran, kita mengajak dia untuk membaca Alkitab, menguji pengajaran tersebut, dia katakan itu tidak membangun iman. Justru sebenarnya harus iman kita ini dibangun di atas dasar apa? Iman itu dibangun di atas dasar pengetahuan, perasaan dan kehendak. Iman tidak hanya semata-mata orang merasa. Kalau saudara datang ke gereja atau percaya Yesus karena merasa tanpa mengetahui, ini satu kesalahan. Iman harus didasarkan pada pengetahuan. Bahkan di dalam Alkitab katakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, pengetahuan doktrin itu penting. Nah, saya bacakan untuk teman-teman yang berpikir bahwa kalau kritik pendeta itu meruntuhkan iman segala macam. Pendeta bukan manusia yang sempurna.
Ya, kebenaran yang disampaikan itu harus diuji dengan kebenaran yang objektif, yaitu kebenaran Alkitab. Nah, saudara harus menjadi orang Kristen yang mau merenungkan, belajar dan berpikir sama seperti orang Kristen Berea. Nah, lewat penerangan Roh Kudus mereka meneliti firman Allah. Apakah benar demikian? Bukan hanya ikut-ikutan. Tidak boleh. Justru Kristen yang ikut-ikutan itu Kristen yang calon-calon binasa. Seperti yang dikatakan sebenarnya sudah disampaikan di dalam kitab Roma. Coba saudara lihat ya. Kitab Roma pasal 10. Ya, coba kita buka Alkitab kita. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, ini agak bermasalah. Ya, Roma 10 ayat 1 sampai 3. Kita bisa lihat Alkitab kita. Oke, semoga bisa. Ya. Dia tidak mau lagi ya. Roma pasal 10 ya ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, ya, saya buka Alkitab saya. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Ya, saudara bisa baca di rumah. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Garis bawahi, tanpa pengertian yang benar. Jadi orang Kristen sebenarnya senang dengan hal-hal seperti ini. Doktrin, belajar, menguji setiap pengajaran. Ya, jadi sekali lagi saya tidak ada maksud dan tujuan ya, secara negatif ya, menyerang atau menanggapi pernyataan dari beberapa pendeta. Ya, tujuan saya cuma satu. Saya ingin kebenaran yang alkitabiah itu dinyatakan. Ya, dan setiap orang yang menjadi pengajar, pengkhotbah harus betul-betul memahami firman Allah. Jadi tidak sekedar ngoceh. Tidak sekedar jadi stand up komedi. Ini banyak nih pengkhotbah stand up komedi. Mengapa? Karena memang itu yang laku di pasaran kekristenan hari ini. Tapi itu Alkitab sudah katakan akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tidak dapat menerima doktrin yang benar. Mereka akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan hati dan keinginan telinganya. Semoga kita mau belajar jadi orang Kristen. Ya, tidak memalingkan telinga dari kebenaran, tapi kita membuka hati dan telinga kita untuk kebenaran. Dan itulah selama 18 tahun saya terus mempelajari Alkitab dan terus melihat perkembangan kekristenan. Saya belajar Alkitab, saya belajar sejarah gereja, saya belajar sejarah teks-teks Alkitab. Ya, sehingga saya bisa bicara dan saya bisa yakin bahwa pernyataan Pendeta Erastus Sabdono walaupun bagi dia adalah hal baru, tapi sebenarnya sebelum dia sudah ada tokoh dalam sejarah yang membuat pernyataan demikian. Dan sesudah dikaji, pernyataan demikian adalah satu pernyataan yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Semoga saudara yang mendengarkan ini ya mendapatkan pemahaman rohani, dan Pendeta Erastus Sabdono saya tetap berdoa untuk beliau supaya menarik pengajaran yang seperti ini dan mau menyatakan bahwa ini pengajaran yang tidak alkitabiah dan mau kembali kepada prinsip ajaran yang alkitabiah. Salam dari saya, Tuhan Yesus menyertai.